Wala haula wala quwwata illa billah. Salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah kita haturkan atas limpahan nikmat yang kita terima sampai hari ini. Kita masih diberi nyawa, sehingga tentu sebagai seorang manusia yang merupakan hamba Rabbnya Allah Azza wa Jalla harus senantiasa berusaha untuk berbakti dan mengabdi kepadanya, menghamba hanya kepadanya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan berbakti mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala yang terbaik adalah di atas ilmu, dan dengan ilmu itulah maka keimanan dan keislaman kita diteguhkan lagi di kehidupan kita ini. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita sampai pada pembahasan yang lalu, yaitu merenungi keagungan Allah pada penciptaan angin yang membawa keberkahan. Sekarang kita masuk di merenungi penciptaan Allah Subhanahu wa taala pada gunung sebagai penyangga bumi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa alqa fil ardi rawasiya an tamida bikum wa anhara wa subula la'allakum tahtadun. Dan dia Allah meletakkan gunung-gunung di bumi supaya bumi itu tidak guncang bersama kamu, dan dia menciptakan sungai-sungai dan jalan-jalan agar kamu mendapat petunjuk. Ini menjadi dalil bahwasanya bumi itu punya pakunya, yaitu paku bumi, yang mana paku buminya ini dalam ayat ini adalah gunung. Dan nanti kiamat yang besar itu akan terjadi sampai gunung itu berterbangan, diangkat terus digabrok kayak gitu, ajur. Dan kemudian dari situlah bumi tambah nggak karu-karuan, lautnya meluap semua, terus tanahnya pecah, ya. Bintangnya berjatuhan, langitnya terbelah. Makanya Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika gunung-gunung itu pada batuk, itu sebenarnya ada pertanda ada yang tidak baik-baik saja. Ning kadang manusia tidak mengembalikan kepada Allah, tapi malah nyari sebab selain Allah. Nah, gunungnya meledos, sajane kurang, nah, terus digaweke saja. Dan dulu berapa tahun yang lalu itu Gunung Kelut meledos, gitu kan. Gaweke sajen, terus ada seorang pemuda yang ke sana melihat sajen itu, sajennya ditendang, malah dilapori polisi, ceker penjara. Dan ormas Islam besar malah mendukung kriminalisasi beliau. Kasihan. Tapi Allah pasti akan membalas beliau dengan balasan yang sangat baik di dunia dan di akhirat tentunya. Jadi gini loh, ketika kita memahami kalau semua ini yang menciptakan Allah, ini dalam bab tauhid rububiyah. Rububiyah itu memaknakan kita mengimani kalau Allah itu yang menciptakan, menghidupkan, memelihara, menjaga, mencukupkan, memberi rezeki, mengabulkan semua doa, pokoknya semua itu Allah. Maka konsekuensinya setelah itu adalah kita harus mengesahkan Allah dalam keilahan Allah. Keilahan Allah itu berarti apa? Ya kita minta kepada Allah, rukuk kepada Allah, sujud pada Allah, berdoa pada Allah, tawaf pada Allah, donga pada Allah, takut pada Allah, berharap pada Allah. Kalau ada musibah, minta tolong kepada Allah, istighosah kepada Allah. Makanya orang-orang yang tidak paham penguluhian Allah ini, kadang ya sholat sama kayak kita, tapi begitu dia dagang nggak payu, nyari pesugihan. Ada masalah di rumah tangganya, nyari dukun. Gunungnya meledos, gawe sajen. Arep nglaut, gawe sajen. Bahkan sendangnya disajeni. Makanya inilah orang-orang yang tidak paham ya. Sampai perapatan ya disajeni. Bahkan ada perapatan jeglong gitu kan. Kudune jeglongannya ditutup, disemen apa diuruk. Mboten dilakoni niku mah digoleki kembang sajeni lagi. Makanya seorang muslim nggih harus bisa memahami kalau Allah itu sebagai Rabb, menguasai semuanya, menciptakan semuanya, maka terjadinya sesuatu itu atas izin Allah. Nek jenengan ngersake niku mboten kedadosan,
atau tidak menjadi musibah, mintalah perlindungan kepada Allah. Jangan dicandai dengan minta perlindungan kepada yang lain. Dan itu kesalahan fatal. Kesalahan fatal yang mana Allah tidak memberikan ampunan buat orang-orang yang salahnya di wilayah itu. Makanya Allah mengatakan innallaha la yaghfiru ay yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalik. Dosa manusia itu apapun Allah bisa ampuni kecuali satu, yang urusan kayak gini nih. Urusan sajen-sajenan gini nih Allah tidak senang. Kalau udah tidak senang maka Allah tidak akan mau mengampuni. Makanya seorang muslim harus hati-hati. Dan di sini Allah sudah tegaskan wa alqa fil ardi rawasiya, dan dia yang meletakkan gunung di bumi supaya bumi itu antamida bikum, agar bumi itu enggak berguncang bersama kamu. Berarti yang nata gunung itu Gusti Allah, termasuk sing gunungnya watuk niku Gusti Allah. Makanya Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, mungkin saya pernah bercerita di sini atau menyampaikan di sini, Nabi pernah naik ke atas gunung, di situ bersama Abu Bakar, Umar, lalu Utsman, dan kemudian gunungnya bergetar, gempa, gunung Uhud. Lalu Nabi pun ngejak ngobrol gunung itu dengan mengatakan apa? Uskut ya Uhud, diam. Oh coba menengok anteng. Fa inna alaika nabiyyun, ning dhuwur meneh nabi. Wasiddiqun, dan seorang as-siddiq yaitu Abu Bakar as-Siddiq, dan kemudian wasyahidaini, dan dua orang yang bakal mati syahid yaitu Umar bin Khattab dan Utsman bin Affan. Dan faktanya memang beliau berdua itu dibunuh oleh orang kafir sehingga beliau berdua mati syahid. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga ketika jenengan memahami alur logika ini, maka ketika jenengan melihat ada udane terus banget, terus jenengan merasa nanti bakal banjir, jenengan mang nyuwun Gusti Allah. Boten terus goleki buku napa niku, buku mujarobat napa buku napa kon gawe iki kon gawe kuwi kok diuncalke ning kene ning kono ben kene ben ngono, boten. Kan golek cawet kon uncalke gendeng ben ora kodanan omahe, boten nggih. Jadi jangan menggunakan logika-logika yang enggak benar itu. Pakailah logika-logika yang benar sebagai seorang muslim yang lurus akidahnya, yaitu meminta kepada Allah. Makanya ada doanya, Allahumma hawalaina wala alaina. Ya Allah, jawah niku kengene jenengan. Ning kula nyuwun tulung niki mandhape ampun langsung ten nggih omah kula rada minggiri gedhe sekitar-sekitar kula mawon. Mboten enten dongane dadi mboten kemudian napa niku titik-titik candhake kembang nganggo iki kuwi, uripe iki uripe kuwi, mboten nggih. Wa bin rahmatullah Allah Subhanahu wa taala. Dan gunung niku bisa dengan jadikan sebab untuk mengagumi kehebatan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Gunung Lawu misalnya, dengan yang sehat naik gunung. Niku kula ningali piyai yang naik gunung niku kula dereng nate. Niku ningali niku dia naik niku dari Cemoro Sewu sampai ke atas niku 7 jam. Sampai atas ya dia melihat bagaimana kuasa Allah itu luar biasa indahnya dan seterusnya. Mung yo dilalah Candi Cetha niku enten wong kurang gawean. Jadi saya nek treke pendaki gunung niku ditutup. Terus kon lewat dalan sing digawe kali dheke atau tinggalane wong biyen. Terus digawe gubuk. Ning gubuk niku mungkin jenengan pun pirsa niku tayangan niku. Ning gubuk niku disampirke lendang-lendang sak pirang-pirang. Lendang cilik-cilik niku, mboten lendang sing gedhe, cilik. Sak gedene lendang ning wis sidane kali. Nah, cilik-cilik. Terus ngomong munggah kono syaratnya kudu nganggo iki. Nek ora mengko cilaka, nek ora mengko ngene mengko ngono. Nganggo niku bayar napa mboten? Bayar, sing digoleki dhuwit asine ora. Bayar 5.000. Jadi itulah manusia nggih. Mereka itu saking bingungnya golek pangan sampai akhirnya dia itu enggak terpikir bagaimana kemudian harus memperbaiki keyakinan dengan benar sehingga minta rezeki yang halal malah golek masalah sama Rabbul Izzati wal Jalalah sama Allah Subhanahu wa taala. Bayar 5.000, dan begitu itu dikritik orang banyak dia tetap kudu bayar. Kalian kesini harus menghormati leluhur kami. Iki wong ngendi gitu kan. Makanya kalau ngomongin leluhur itu lah bumi gunung ini ngancepke sinten gitu. Makanya Allah menyindir orang-orang seperti itu, illa asmaun sama itu muha antum wa aba'ukum. Sing mbok sebut-sebut sebagai leluhur yang harus dihormati itu kadang ya mbok gawe-gawe, ora enek barang e. Ten daerah Jaten Karanganyar niku enten sampai dibikin perumahan namanya Josroyo.
Kowe nek sendange ngomongnya jam semene-semene kok metu mriku jenenge Mbah Josroyo. Kula enteni yo ora teko gitu kan. Kula enteni, kula ngobrol karo wong tuwa kampung niku mungkin medal nggo tingali. Ya ini rawani kula dhewe. Ora enek wong sajen pirang-pirang sajen niku. Tapi napa barange wonge niku ora enek. Mbok nyiror kidul barang ora enek. Nek enek mbok yo metu diwawancarai. Gimana kabarnya Nyi? Baik. Jenengan udah selulup di sebelah mana aja Nyi? Udah ketemu buru-buru apa ketemu iwak paus? Kan penak. Yura enek wong enek gambar pengakuan mimpi ya toh. Makanya nggih jenengan harus hati-hati sama orang-orang seperti itu. Orang-orang yang ngegungkungke khayalan tidak berdasarkan argumen yang benar, tapi ujung-ujungnya golek duit dinggo mangan. Itu aja sebenarnya. Mau kabib-kabib itu tadi sore loh saya kaget kan ya. Ini jenenge Habib Bahar itu. Nih, muti gudal nih. Dilongke muridnya napa santrine dimut jerjin ya. Lah nggih makane aku biasane kan didamu ae. Iki yo iso-isone ngene tampane to. Yo niku wong napa simbok ning anak cilik cek kolu. Lah coba jenengan sing pun anake gede-gede ndang. Kene le tak mamahke emplokan le anake lak yo ora gelem. Makane cobi iki lho di logika dengan baik, dinalar dengan baik. Apa Islam seperti itu? Ngoten nggih. Nabi tidak pernah ngajarkan yang seperti itu. Makanya orang Islam harus meluruskan akidahnya nggih. Ya sing biyen-biyen ya wis gitu kan. Misal biyen nate bangun omah dadak sajenis biyen, niki pun boten sah. Biyen misal nate arep nikahke anake dadak ngitung dina iki dina kuwi apa sendang kapit pancuran. Anti mumet kula. Kula lho Bu, niki mang rumokke. Enten ibu-ibu ngongkon goleke enggak tahu cita-cita sini belum. Goleke bojo anake wedok gitu. Terus anake wedok kula enten calon. Ya Solo mriko Solo Lor. Kula dadokke. Apa Ustaz? Ini anak saya enggak mau sama yang ini. Lah kenapa? Lah tingginya enggak nyampe 170. Terus kalau waca melih biodatane putrane, kula penasaran. Kula nek enten wonten niku ya ora tau tak waca detail. Tak delok lho putrane dhuwure 120. Sing lanang sing tak gawa niku 120 loro kacek 2 cm lho ditolak. Apa meneh ditambahi kudu petone ngene ngono, anak nomor semene ra ketemu semono ngene. Nek ngomong ke weton enten nggih ngomong ten Jawi, wong Arab ya ora gagas weton, ora dong weton iki apa gitu. Makanya Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kebenaran itu kalau benar-benar benar, maka itu berlaku universal, nggak cuma di sini toh, sampai ke mana-mana, mesti ada. Tapi nek itu mau ngene toh, ini ya pertanyaan. Ini Islam tenan apa Islam-Islaman ya, karang-karangannya siapa gitu kan. Makanya Allah menyebutnya itu menggawe-gaweane kamu dan bapak-bapakmu. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita diminta juga untuk merenungi keindahan tumbuhan. Kemarin udah tumbuhan sebagai makanan, ini keindahannya. Allah berfirman, "Fa'ambatna fiha habba." Kami tumbuhkan di dalamnya biji-bijian, wa 'ainaba wa qadba, dan anggur dan sayur-sayuran, wa zaituna wa nakhla, dan zaitun dan juga kurma. Wa hadaiqa ghulba, dan kebun-kebun yang lebat, wa faqihata wa abba, dan buah-buahan serta rumput-rumputan, mata'an lakum wa li'an'amikum, untuk kesenangan kamu dan untuk hewan-hewan ternakmu. Makanya kita kadang piknik ning gunung niku nggih ningali enten wong tani, tapi kita menikmati juga keindahannya. Dan ini menjadi bentuk bahwasanya kita seorang manusia nggih enggak apa-apa, piknik itu enggak apa-apa, enggak dilarang, boleh gitu kan. Wong nggih niku nek piknik ampun kesupen salat, napa melih zikir. Sinten sing nyono to arep piknik ning Tangmangu malah kecelakaan. Nanti ringsek ngoten niku. Pramila nggih niki mung saran, nek saged jenengan nek piknik ya to, niku sing disetel niku ampun dangdutan niku enggak tahu lho, mungkin tendalanan musibah napa. Setel pengawasan, zikir, wirid, menikmati keindahan alam. Nggih masyaallah subhanallah ngoten. Dangdutan alon itu nggih. Nggih. Ini apa Pak Jalu? Rondo galak. Kudu galak apa rondo galak? Ini nggih mung saran. Mugi-mugi saged
tertampi. Kemudian Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita diminta untuk merenungi penciptaan matahari dan bulan. Matahari, bulan, nih lampu nih dengan mundut. Mungkin nek mati tuku meneh. Wis tuku rene listrike ya ora iso disumurkan iku matahari bentino dengan nikmati panasnya tanpa bayar. Tanpa bayar, tanpa bayar. Makanya gratis, Allah nggak minta dibayar, hanya minta disembah dengan baik dan tidak diduakan. Makanya Allah mengklaim penciptaan matahari itu wa ja'alna sirajan wa haja. Dan kami jadikan matahari itu sebagai pelita, berbijar dan bersinar. Dan niku nek di dalamnya menggunakan ilmu fisika modern, niku matahari niku di dalamnya terjadi reaksi fusi. Reaksi fusi niku napa? Dua inti helium ketemu des gitu, terus akhirnya terjadi ledakan, terus metu energine berupa panas, gandeng itu jauh sampai kita anget. Makanya kalau kita nyemplung situ itu jutaan derajat Celcius, nggak tahu saya pastinya berapa. Dan manusia nyoba gawe ngoten niku, digawe prototipe ten Prancis lan ten Inggris, kumpul niku wong Cina, wong Jepang, wong Korea, Korea men mboten nggih. Iku enten Inggris, enten Prancis, enten Jerman, patungan duitnya juga udah habis miliaran dolar. Karepe menggawe cilik wae. Nanti nek cilik niku dadi niku tinggal disalur-salurke listrik niku mboten biarpet. Mlaku terus ra perlu dijoki batu bara, ra perlu dijoki minyak. Inti helium berapa ngoten digabung der mungkin meledos terjadi reaksi meneh. Nah, maka itu pengen digawe sampai hari ini nggak jadi itu ilmunya belum bisa mendapatkan hasil yang maksimal itu, masih berupa uji coba. Ya mungkin bisa jadi nanti suatu ketika akan jadi. Makanya Thomas Alva Edison itu kan membuat lampu bolam itu 2000 kali gagal, dilokke karo koncone. Kowe kok buang-buang waktu sio-sio nanti ping 2000 lakoni. Tapi orang yang penuh semangat dan harusnya seorang muslim tuh kayak gitu. Itu dia pun menjawab temennya bukan dengan ngutung, bukan dengan putus asa. Dia mengatakan bahasanya aku tidak merasa gagal, justru aku menemukan 2000 cara lampu itu nggak nyala. Makanya di 2000 kesekian baru nyala dan itu jadi lampu bolam yang pertama. Akhirnya sekarang lampu udah geser dengan berbagai macam bentuknya, tapi cikal bakalnya dari situ. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah mengklaim matahari itu yang menciptakan Allah, makanya Firaun itu dia mengklaim menghidupkan, mematikan, dia mengklaim sebagai Tuhan yang paling tinggi. Musa yang mung teko, indah ke matahari sama etan walian sama kulon seorang gitu. Makanya nanti ini jenengan ampun berharap nek nganti jenengan ketemu Dajjal, jenengan akan delok dia menghidupkan orang mati, menyembuhkan orang sakit, orang buta, orang kusta gitu. Bahkan mendatangkan hujan dan seterusnya. Memang itu kuasa yang Allah kasih kepada dia, dan dia nggak merasa kalau dia adalah fitnah buat manusia gitu. Dia malah rumongso makin kemaki gitu kan. Nah, mungkin nek umpami jenengan ketemu memang teko mataharinya ya bro, walian bro. Atau nek ra jam 12 iki ndeken nanti 3 jam tidak bisa. Makanya siapapun yang mengaku sebagai Tuhan atau pengen disembah sebagai Tuhan tidak akan bisa sanggup, karena Allah sudah mengklaim itu punyanya, ciptaannya, mahakaryanya gitu. Makanya nek ada tanah kosong sudah ada yang mengklaim iki lemahku, terus tiba orang kedua dua itu mesti mereka akan berantem. Dan dalam berantem itu nek memang dalam artian yang pengen objektif paling dipertanyakan surat pundi, surat wiki. Ngoten toh. Nah, dalam konteks matahari enggak perlu pakai surat, tinggal tadi dulu. Nek emang duitmu geseran sithik itu iso ora. Nek ndak iso ya wis, kowe iki ya menungso kaya aku berarti. Walaupun mungkin bentukmu gede, walaupun mungkin kamu punya ini bisa itu gitu. Tidak ada, kamu itu manusia biasa. Oke. Maka ketika kita melihat matahari itu, ya pemenang pas Covid nih, kok semua orang mencari matahari untuk menyingkir virus gitu kan, PM gitu kan. Maka itu ya sebagai bentuk bagaimana kita tergantung pada makhluk Allah yang namanya matahari, sehingga pada hakikatnya kita itu tergantung pada sang penciptanya gitu loh. Jadi ketika kita butuh matahari, sakjane itu kita lebih butuhnya kepada yang menciptakan matahari. Sama halnya dengan tadi tumbuhan, binatang, buah-buahan. Kita nek nggak makan ini mati gitu kan, berarti kita itu lebih butuh sama yang menciptakan itu semua. Senajan
kita bisa beli pakai duit kita, tapi nek sing dibeli nggak ada, terus gimana? Makanya saya dulu waktu kuliah teknik lingkungan itu ada kata-kata gini, bahwa ini pelajaran tentang merawat bumi agar airnya itu nggak habis gitu, dengan metode 142 dan seterusnya gitu. Nah nanti ada kata-kata gini, kalau di bumi itu airnya tinggal segelas, maka orang yang paling kaya pun kalau suruh beli dengan setengah kekayaannya yang dia punya, misal sinten jenengan arani Bill Gates duitnya nganti misal 10.000 triliun 10.000 miliar dolar atau triliun dolar, sebuah ngerti saya, diminta setengahnya buat bayar banyu segelas pasti akan dikasih. Makanya kenapa kok air di sini murah, bisa kebeli kita semua, bahkan segalon cuman nek ulang bener 5.000 ten mriko atau bah niku. Nah, kenapa? Ya karena kita diberi karunia banyak, termasuk wong Solo niku banyune yen pundi? Ayo. Enten sing ngertos. Jenengan lho nek ning pamit nang Jepang nang sumur to? Sumur. Terus wonten nang sumur ten mriki. Oh. Nek pamit niku ning pundi Solo? Enten sing ngertos? Oh, kok Cokro. Jadi diusahakan yang Cokro kan. Nah kok iso ngono Mas? Kaitannya kan keraton zaman biyen itu masih wilayahnya keraton Solo zaman biyen. Nah, maka dari Solo itu minta pakai dari situ dan dilanjutkan terus sampai sekarang. Nah, jenengan yang pakai sumur, nah, perlu diwaspadai kiri kanan nih. Kiri kanan ini pasang septic tank apa enggak gitu. Karena khawatirnya napa niku ekolinya melayu mriku. Dikit. Enggak kelihatan gitu. Terus ekoli juga enggak kelihatan, dilihat sini enggak kelihatan. Makanya sesekali enten DLH soan, Mas cekan sumurku, enak ekoli ini enggak gitu. Itu harusnya rutin DLH-nya, harusnya loh. Tapi nggih bukan mudeng lah, belum mboten mriku. Kemudian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Matahari, bulan nggih wonten. Wal qamara qaddarnahu manazila hatta ada kal urjunil qadim, dan kami telah tetapkan tempat beredar bagi bulan sehingga setelah sampai ke tempat terakhir kembalilah dia seperti bentuk tandan yang tua. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bumi dan matahari dan bulan ini bumi toh, ilmu fisika ini toh, terus toh. Nah, di situ ada apa? Perintah Allah, musakharati bi amri, kowe kudu ngono. Tapi kalau Allah mengatakan gabrukan wae bruk, udah selesai. Makanya nanti dalam bab kiamat itu Allah sudah menyatakan bahasanya idza sama'ul fatarat, langit terbelah. Wa idzal kawakibun tasarat, bintang-bintang jatuhan bersebaran. Makanya kita harus waspada ya, kalau kemudian Allah sudah murka sedemikian rupa, maka kalau bencana yang enggak kira-kira datang, kita tidak bisa mencegah. Jangankan kalau gitu kemarin hujan deras sih sapa sing iso ngandek. Noto suman niku banjir nanti enggak karu-karuan. Makanya Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala nggih, cara agar Allah tidak menurunkan bencana itu ya kita masih menjadi hamba Allah yang baik. Makanya ketika satu tempat itu masih ada orang-orang solih yang berdoa, masih ada orang-orang solih yang bersujud gitu kan, maka Allah akan melihat jenengan. Bahkan ketika manusia-manusia itu sudah banyak yang durhaka, Allah tetap akan menurunkan hujan. Buat siapa? Buat binatang-binatangnya. Lah kok menungsone wis ora tau salat kabeh, ora tau jadi hamba yang baik, karo kewan wis kelakuane elek ya kan, ya wis bisa dirampungi kabeh di nama Gusti Allah, maka repot itu nanti nggih. Makanya belas kasih seorang muslim itu enggak cuma terbatas pada anak, ke ibu-ibu, ke anak, tapi juga ke tetangga, tapi juga ke sesama, bahkan ke binatang, bahkan ke tumbuhan. Bahkan dalam jihad niku, perang niku sebenarnya nek zaman duluan perangnya yang pedang ya. Itu kalau pasukan itu jalan menuju tempat perangnya yang dijanjikan, yang diperjanjikan untuk ketemu, itu ndak boleh babati tanduran kiri kanan, ndak boleh. Tapi kan yang perangnya sani nganggo bom, blum, saneng-enenge mate, rusak, hancur, ya sudah. Itu yang kemudian kita lihat hari ini. Bapak Ibu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi ketika kita melihat matahari dan bulan, kita harus merenung kalau itu pasti diciptakan oleh sosok Tuhan Rob yang benar-benar agung. Gampangane nek jenengan ningali gawean HP, makin canggih pikiran kita langsung
iki mesti wong pinter. Begitu ndelok pesawat iki mesti sing gawe wong pinter. Begitu ndelok napa meneh sing aneh-aneh sing antik-antik misal robot iki berarti mesti wong pinter. Maka semua wong pinter itu ternyata ada yang luwih hebat yaitu Allah Subhanahu wa taala dan ciptaannya, bahkan belum ada yang menandingi, belum ada. Makanya ada kondisi-kondisi yang manusia itu tidak bisa merumuskan. Misalnya contoh simpel Pak. Islam memerintahkan orang mati atau binatang mati dikubur. Betul tahu kubur. Tapi agama lain merumuskan dibakarlah, diawetkanlah macam-macam. Kenapa? Nah itu pertanyaannya. Kenapa? Karena ternyata Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, di dalam tanah itu banyak bakteri-bakteri, binatang-binatang yang kemudian akan menguraikan jasad-jasad manusia ini loh. Sehingga kemudian nanti akan tersisa tulang ekor yang paling ujung, itu namanya tulang sulbi. Yang mana tulang sulbi ini nanti akan dihujani oleh Allah, terus tumbuh lagi manusia-manusia. Dan jangan bayangkan ketika nggak ada tanah itu, terus harus dibakar, ya tetap jadi awu, atau harus disimpan jadi mumi. Berapa banyak itu yang akan bergeletakan, jangan harus melihat. Istilahnya rakamot gitu loh, kayak jenengan tuku gombal lebok ke lemari, terus tuku neh lebok ke lemari, otomatis lemarinya rakamot gitu kan. Terus akhirnya tuku lemari ini kebak, omah sing rakamot, tuku omah nek sugih gitu kan. Maka yang terbaik gimana? Yang terbaik nek urusan gombal kan itu yang sudah nggak kepakai dikeluarkan, dikasihkan orang yang masih layak, kalau nggak layak jadi lap atau apa atau yang lain gitu kan. Nah bumi begitu kemudian manusianya dikubur, miliaran orang dikubur, mengecil semua, tinggal tulang itu toh. Nah sehingga karena di situ ada bakteri yang baik, nanti dalam bab toharo, ketika jenengan didilat, dengan wadah, dalam hadis itu wadah sih bukan orang. Ketika wadah itu didilat sama segawon, jenengan di wadah didilat karo kire niku, maka harus nyucinya 7 kali. Yang pertama, yang terakhir pakai tanah. Fungsinya apa? Ternyata secara mikroskopik ludahnya bukan lidahnya, ludahnya anjing sama kucing itu beda, sama-sama cairan. Itu yang kucing itu bakterinya minim, bahkan hampir dibilang nggak ada. Nek anjing banyak dan ganas gitu. Makanya ada yang dijilat anjing terus sesuai rabies ya ada. Nah disitulah kemudian dengan mencuci pakai tanah itu, si wadah itu loh, harapannya bakteri yang carry tentiku iso mati dengan bakteri yang di tanah, harapannya itu. Tapi nek cuma ngandal kayak air tok yang ada, nah watirnya masih tersisa, terus dibuat dahar, terus masuk ke tubuh, akhirnya marahi rabies lan sapi turuti. Jadi ilmu pengetahuan membuka kenapa syariat begini, kenapa diperintahkan ini, ada penjelasan atas semua itu ada. Kadang kita tuh mungkin belum tahu gitu kan, sehingga kemudian menganggap sesuatu itu biasa. Makanya terkait dengan matahari itu Allah menyebutnya sebagai sesuatu yang bersinar, tapi bulan Allah menyebutnya sebagai sesuatu yang bercahaya. Beda, penyebutannya udah berbeda. Diaan wa nuron, diaan itu bersinar, berarti dia memproduksi sinarnya itu. Nah kalau kemudian bulan disebut sebagai bercahaya. Nah kenapa kok disebut beda? Karena di sini ada proses terjadinya sinar itu, reaksi tadi saya bilang. Nah bulan kenapa kok disebut cuma bercahaya? Karena memang nggak ada proses apa-apa, dia cuma mantul nih. Nah itu ilmu pengetahuan menyibak itu. Nah makanya Allah menyebut di dalam Quran surat Al-Kahfi bahwasanya tentang ilmu manusia itu hanya seperti jarum yang dicelupkan ke lautan dan diangkat sidik. Nah sisanya itu adalah ilmu Allah yang di lautan itu. Makanya apa yang dinamakan hari ini, lihat dari kemajuan manusia apapun itu cuma ilmu yang sangat kecil di sisi Allah Subhanahu wa taala. Makanya enggak pantas manusia itu sombong. Apa meneh wis randit randuwe kayak masalah gitu kan, gak salat gitu kan. Waduh. Tambah kula mesake ya saestu. Kadang niku kula ningali enten piyai niku
dakur-dakur sampah, nanti awake reget kabeh, gak salat gitu. Saking jadi kalau bisa niku mesti ning donya iki ngomong boten sugih nggih, ampun terus ora salat ngoten lho. Pokoke apapun yang terjadi sugih atau enggak sugih salat. Masalah banyak atau sedikit ya salat. Jadi orang hebat atau enggak ya salat. Ngoten. Oke, jadi jangan sampai kemudian kita lupa kalau kita itu hamba Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, dalam perenungan, terakhir kita diminta untuk merenung tentang hati. Hati otomatis di organ-organ yang lain. Nanti setelah melihat luar nanti awakmu ki lho kaya menungso. Ada orang yang kemudian hatinya rusak, livernya rusak, kan? Akhirnya awake biru kabeh, kuning kabeh ngenten. Nanti ada orang yang dia harus cuci darah setiap minggu, setiap pekan, bahkan ada yang seminggu sekali, ada seminggu 2 kali gitu kan. Dan lupa cuci darah, pucat gitu kan. Maka Allah melalui nabinya menyebutkan ala wa inna fil jasadi mudghah. Ketahuilah bahwasanya di dalam tubuh itu ada segumpal daging. Idza salahat salahal jasadu kullu. Kalau itu baik maka baik semuanya. Wa idza fasadat fasadal jasadu kullu ala wa hiya qalbu. Dan ketahuilah kalau itu adalah hati. Makanya organ kalau udah rusak itu nggak ada yang jual. Sehingga jenengan cuma diminta untuk menjaga apapun itu. Wong pokokan mendem livere rusak. Wong pokokan ngombe minuman-minuman nggak jelas ginjale kena. Pokokan gula pankreasnya kena, nanti diabetes. Mulai pokokan ngerokok, hati-hati paru-parunya jebol gitu kan. Walaupun menyaksikan teman kuliah saya di kelas saya dulu itu paru-parunya dipotong satu digua. Karena gaweane ngerokok sama dugem. Ilalah ya, untungnya saya nggak punya duit. Jadi pada zaman dia dugem aku Islamel randidit tak. Ngomong dia ya makat mas, insya Allah enggak. Insya Allah enggak. Jadi ilalah ibu saya tuh smart. Ya smart mergo randidit juga. Gitu. Jadi kula tekoki, ini jawaban kula kaya jawaban cah polos. Kula kuliah di Jogja zaman biyen. Nggak makan sedina ping pira? Nggih ping 3 lho. Sedina kali makan pira? 10.000. Mulai ping 3 pira? 30. Terus ning kono kan mung 5 dina ta Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Nggih. 5 ping 30 pira? 150. Ya 150. Kuwi gumangan wis termasuk bensin karo fotokopi. Nah, dari kuliah kan zaman dulu kan sok fotokopi kan. Ya pun, kalau ngirit-ngirit. Jadi gue dolan ya betul sakit, nggak ada anggaran dolan, nggak ada. Dalah waktu itu nggak ada HP, jadi serang gagas pulsa segala macam. Jadi pun kuliah mungkin Jumat kudune Jumat sore yang mereka, kadang Jumatan ini kan melipir pantuk dan Karanganyar. Mungkin mulai kudune minggu bengi pun tuh mereka, kalau kadang Senin esok lagi makan, gue ngirit, benenten kudune nggo tuku mangan ning ora nggo tuku mangan itu lho. Ken tambah ngirit meneh ngono nggo beras gitu kan. Nggo beras iki diliwat. Ken tambah ngirit meneh kadang liwat wis mung karo mangan kerupuk siji. Ngono ilate wis pahit nganggo Indomie. Kula lakoni ngoten niku. Nanti duwe celengan 600.000. Wah seneng ae 600.000 ah. 600.000 kula keke no sepupu kula. Meh wedhus piye Mas? Ya kok wedhus wedok anake 3 apa 4 ngono iku didil. Bar ki anake dadi akeh. Anake akeh, bodhe kula ora trimo. Anakku ngopeni wedhuse wong liya. Balekno wedhuse jikun nggonmu. Tak tukoke dhewe. Padahal biyen pas ngritis ora gelem nukoke. Lah kula ya ora iso ngopeni to, kula keke Pak kula. Wis karo Pak ora iso hitungan. Ya wis hilang entek pun. Tapi di situ saya belajar bisnis. Oh iya, bisnis kayak gitu skemanya. Jadi kadang itu pengalaman itu dalam konteks belajar itu memang kadang kita harus kehilangan untuk tadi belajar. Makanya Bibi yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sama anak niku bukan berarti kita benci ketika kita membatasi jumlah yang kita beri. Justru bisa jadi itu tanda sayang kita agar kemudian dia bisa ngontrol. Jangan sampai dia boros, jangan sampai dia punya pergaulan-pergaulan yang gak benar gitu kan. Makanya kadang itu kondisi kita gak punya itu mungkin dalam kondisi tertentu itu menjadi barokah berkah untuk menghalangi kita dari bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena berapa banyak orang yang kemudian dibukakan pintu rezeki banyak,
Ya wekdal salat mesti senenge dolan, senenge nglayap, tongkrongan, dugem, yang-jangan gitu kan. Mergo enek gitu. Tapi nek ra enek, yang-jangan Mas traktir ra didit ya apa yo tetep ngomong ngoten kan boten. Mesti kan aku mah yang-jangan ora didit, nek dikon traktir piye gitu. Makanya di sini hati kita diminta untuk meriksa ya. Hati dalam artian secara fisik beneran hati atau hati dalam artian non fisik yaitu jiwa kita itu. Ketika kita itu punya jiwa-jiwa yang kotor, itu biasanya ngedak masjid itu surga. Dalam masjid itu paling pengennya menguyuh karo ngising ngono tok. Ngono sosok ogahnya, ogahnya aku nyentor yang baik. Makanya kula paling sebel nek enten wong WC itu meninggalkan jejak-jejak yang enggak baik gitu. Kudune masuk niku disentor sing resik, rampung diresiki sing bener gitu kan. Oh, ngono meneh metu mong ning masjid pengarep buang air orang bayar orang ngekei infak tambah ya Allah luar biasa. Kemudian secara fisik kita juga selalu ngecek dan memang organ itu satu dengan yang lain terkait. Pas Covid dulu ketika paru-paru kita kena Covid kita nggak bisa ambekan. Ambekan ya awak kita segede apapun ya tetap tidak bisa jalan. Makanya semua itu terkait dan Nabi menyebutkan itu menjadi pertanda baiknya seluruh badan kalau itu baik. Walaupun nanti ada ulama yang berpendapat kolbun di sini, itu jantung. Ada ulama yang berpendapat jantung, ada ulama yang berpendapat itu hati. Pokoknya tidak usah terlalu dipikir dalam. Yang intinya itu organ vital, organ vital. Mau jantung mau hati, nanti dicopot kan ya mati orangnya, gitu kan. Nah maka dalam hal kejiwaan kita juga sama. Ketika jiwa kita rusak, keras hati kita. Wah ada orang ngomong baik ya serang gagas, nggak peduli. Wah ada makanan halal dia tetap nyari yang haram. Wah ada istri halal dia pilih yang haram. Karena keras hati. Makanya hati itu perlu dilembutkan. Cara melembutkan hati ya dibacakan Quran, dilakukan sholat dengan tertib, zikir, wirid, jenguk orang sakit, takziah, ziarah kubur yang baik dan benar ya. Dengan ke kuburan dongake pun ora usah dadak jaluk-jaluk, ora usah dadak aneh-aneh. Nah, kemudian napa malih? Jenengan mengasihi hamba Allah yang miskin, sedekah. Kemudian jenengan juga bisa napa melatih lembutnya hati itu dengan mencintai binatang. Enggak apa-apa, garwane ngingu peksi itu enggak apa-apa. Sing ra entuk niku nek ngingu manuk ora diopeni. Mengke enten piyai, kula diceritani niku mungkin lo tahu cerita tentang ini. Jadi dia duwe ayamnya ucul, sore-sore ucul. Terus kejak koncone, wangi nyekel pitikku ucul. Nah, pitiknya mojok ning satu bangunan, iso ketubruk. Begitu kecekel DE, ya jenenge wong pitike iso kecekel. Logika saya lho, ngene pitik jago, seneng to gomule. Mboten iki sirahe langsung dibluntir. Sekolah teko iki wong iki mesti nek urusan karo kewan mesti tak karu-karuan. Mau Mas. Lah kok ngertos kok jenengan menghaokan niku critane pripun? Dia bilang, iki wong iki gaene nek tuku manuk, didelok sik, manuke ngoceh dibayar. Nah, kok begitu tekan omah, orang ngoceh dihukum. Ora dikei pakan, ora dikei umbi. Nek jera gelem ngoceh, ya dipakan sak mateke. Piye manuk ora ngoceh, ora dikei pakan ya tambah ora ngoceh kan gitu. Logikanya aneh gitu loh. Makanya ketika kita mau melatih anak kita untuk punya empati ya, jangan kasih amanah yang cilik-cilik ngeten iki kok akuarium ndak apa-apa yang kecil wae, ora terus kok sing gede ngono cilik wae. Ya oleh Pak Jepang pakani urip ra. Mungkin dievaluasi atau mungkin ayam. Nek memang memungkinkan di rumahnya loh ya. Wah sing cilik sing kecil-kecil aja gitu. Ampun di rumah ini boyo gitu ampun gitu. Ini cilik-cilik aja ikan atau mungkin tanaman gitu kan. Di situ nanti melatih lembutnya hati, kasih sayang. Nanti kan akhirnya ini karo wong tuane karo kewane sik sayang mosok karo wong tuane ora. Nah, makanya nanti cikal bakal psikopat, wong sing nek mateni ora mau dipateni tapi dipercaya sok-sok terus diketok opone gitu kan. Itu tuh kecil itu gaene nyiksa kewan. Berawal dari jangkrik dipreteli gitu kan, engko terus nyekel kodok dikebuki, kucing dibuyang banyu panas, terus mulai meningkat. Nah, kewan itu biasa, nanti menungso. Bahkan saya melihat beberapa proses penyembelihan di YouTube itu
kayak di luar negeri tapi boten ten mriki niku bandule niku lho kewane jek urip bandule diketok ya lara to Mas. Nah, posisi kewane kejepit ngoten dadi dhek cara pengen nurutup ya ora iso. Jadi keisengannya itu muncul di situ. Nah, nek orang ini kemudian hobinya nggak tersalurkan ya mencari pelampiasan manusia. Dan sudah banyak jangan tadi gue makanya jangan lihat kasus mutilasi itu makin tahun kan makin oke cemobar itu. Sampai yang paling dekat dulu kan di sini tuh ada tuh daerah Laweyan atau mana itu kan cuma kasus milih korek atau apa gitu loh. Milih korek nanti dibalik wonge wah dipecah-pecah dicali dan kali cemani ya sembuh. Wah ini cetaknya nonton niku kembali lagi ke hati lagi, kembali lagi ke keimanan, dan dengan jenengan sholat, dengan berinteraksi dengan orang-orang baik bermajelis ilmu, Allah sudah mengatakan wa hafathumul malaikah, jenengan akan dinaungi malaikat, dijogo, orang ketemu aneh-aneh, tapi nek jenengan menjauh dari rumah di antara rumah-rumah Allah, hati ini gak tenang, masalah teko, ketemu terus karo wong duwe masalah gitu kan, maka nggak nyaman Pak. Makanya itu akan jangan lihat pada anak-anak muda sih nggak gelem sholat. Wah enak itu mesti masalah era tawuran, kemudian mendem narkoba di situ-situ. Makanya ketika jangan punya anak-anak muda ini nggak disuruh sholat nggak dikontrol, dijar kiai gitu kan. Nah hati-hati, dia punya masalah digomule, otomatis dengan kegeret. Nah itu udah hukum yang bisa dipahami kan, sebab akibat yang bisa dipahami. Makanya asap itu nggak akan muncul kalau nggak ada api. Nah genini ini kini mulai enten bulat-bulat nggak dipateni. Jangan kemudian malah dijar kayak kemudian ngobong KPKP. Nanti anakku dipateni. Boten, maksudnya anak ini dikonsolat kan tuh, konsolat di cedak majelis ilmu, ngoten. Makanya kalau apa namanya? Kalau saya itu ngejejak pirang-pirang kula parani itu kajian cah 6 niku namung situk tok teng daerah Karanganyar. Kula kadang yang mikir ini kok rene kajian khusus cah 6 gitu kan. Sampai atau bahkan saya memberikan masukan ini anak mudanya harus dikasih peran gitu kan, jangan cuma orang tua tok gitu. Karena anak muda ini kalau nggak dipegang wah udah ketika yang tua udah dihitung jumlahnya udah bisa kelihatan sithik ngoten kathah, maka yang muda ini kalau nggak dipegang nanti jenengan boten enten ya otomatis masjidnya tambah kosong. Makanya pentingnya anak muda ini dipegang Pak Jalu, dikasih kegiatan rismanya, kemudian dikasih amanah, engko wedhuse sing ngedeti cah nom-nom, engko kegiatan ini dikelola cah nom-nom gitu kan, agar kita itu memahami kalau semua itu bersiklus, ada proses keberlanjutan yang harus dijaga, ada keimanan yang harus dirawat, dan tidak cuma soal keluarga kita. Kalau sudah ngomongin komunitas, ketika tetangga kita baik, insya Allah kita itu menjadi orang yang tinggal dengan nyaman. Makanya dulu ada orang jual rumah, itu misal rumah ini regane 500 juta, dia jalur 1 miliar. Ketika ditekoki larang men, tanggoku wong apik, nek kowe gelem bayar. Karena banyak orang yang itu omah larang tapi tanggane ra bener gitu, diuncali regetan lah, diuncali masalah lah gitu. Nah, hal seperti ini nggih, jenengan harus pahami pentingnya merawat sesama kaum muslimin. Bila perkataan yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Insya Allah ketemu lagi kapan Pak? Kamis ya. Kamis kita membahas tentang kurban. Nah, tolong disiapkan.